perspektif saya tentang kabinet presiden terpilih ya, Prabowo Subianto, menurut saya masih bagus sekali ya. Karena kenapa? Kalau negara kita ini kecil, penduduknya sedikit ya, terus juga apa namanya partainya juga sedikit, itu mungkin kalau dibilang terlalu gemuk atau apa ada kemungkinan ke sana. Tapi kalau ini kan memang justru menurut saya lebih gemuk lebih bagus. Kenapa? Banyak yang bisa ditangani permasalahan-permasalahan yang ada. Kalau dipaksakan juga tetap seperti yang lama, berarti kan tidak adanya perubahan ya, atau tidak adanya ingin kemajuan yang lebih baik lagi untuk Indonesia ke depannya. Karena kenapa? Kan partainya juga yang masuk di KIM juga banyak ya, ada belasan partai ya kan. Haruslah difasilitasi semua. Yang penting presiden terpilih, kita jaga kebersamaan, persatuan, Indonesia tambah kuat. Tapi jangan menyebar berita hoax yang merugikan anak bangsa. Udah capek. Saya pun juga capek. Iya kan? Kita berjuang. Nah, waktunya lah Prabowo jadi presiden. Kita support, kita dukung. Bukan malah sebaliknya. Ya kan? Mau dapat posisi jadi menteri atau wakil menteri, ya itu terserah presidennya yang atur. Itu sudah garis tangannya. Yang belum dapat, ya tolong dipertimbangkan juga ya. Artinya siapapun dia yang berjuang, dia yang berkorban harus diperhitungkan, jangan dilupakan. Nah, mungkin itu tambahannya. Oke. Harusnya yang difasilitasi yang betul-betul berjuang beliau dari awal ya sampai akhir. Jangan ada yang main di tikungan ya, cuman di last minute viral merasa mengklaim dia berjuang. Ya, artinya lihatlah rekam jejak. Siapa sih orang ini? Backgroundnya apa? Siapa dia? Kan begitu. Kalau memang dari awal Pak Prabowo ya, dari 2029 beliau berpasang dengan Megawati ya, Bu Megawati. 2014 Prabowo Hatta, 2019 Prabowo Sandi, 2024 ya kan Prabowo Gibran. Artinya sudah beberapa kali beliau mencalonkan ya. Menurut saya, pendapat saya sudah patut dan wajar, sudah saatnya beliau menjadi presiden. Berikan kesempatan. Jadi jangan sampai beliau sudah terpilih ya kan, kita sudah berjuang malah sebaliknya ya kan, ada berita ujaran kebencian lah, Prabowo beginilah ya, wakilnya beginilah ya. Ini sudah secara konstitusional sudah sah, sudah resmi. Jadi tidak ada lagi yang mengklaim ini, klaim itu. Kalau seperti itu kapan sih kita bisa majunya ya kan. Namanya ini politik praktis. Siapa yang bekerja, siapa yang mensupport, siapa yang mendukung, siapa yang betul-betul berjuang, ya itu saya mungkin juga harus dipertimbangkan. Mungkin tim Bapak Prabowo ada yang terlewatkan, ada yang mungkin terlupakan, ya kan? Buat saya minta enggak, ya kan? Artinya ya saya ingin memberikan masukan, ya. Kita sebagai organisasi masyarakatan, ya, Brigade 08 dan terbawa daripada Bapak Prabowo dari Gerindra ya, kita berjuang selama ini untuk beliau. Kita tidak pernah meminta-minta atau menjelek-jelekan nama beliau, tapi siapa yang mengganggu beliau, kami selalu hadir di depan. Kalau pendapat saya, ada artis atau public figure tadi yang disampaikan, kalau memang dia berjuang ya untuk Pak Prabowo menjadi presiden dan memang betul-betul real di tingkat grassroots, mesinnya berjalan, dia mempunyai masa yang real ya, bukan mengklaim ya, itu menurut saya ya patut dan wajar mereka dipilih. Tapi kalau cuma mengklaim saja ya kan, mengandalkan dari barometer kekuatan sosmednya ya, dari sosial medianya, Instagram, YouTube maupun podcastnya, menurut saya itu bukan satu ukuran, karena beda ya kan. Ini politik praktis, dia harus turun ke grassroots, dia harus ketemu dengan warga masyarakat,
betul-betul memilih Pak Prabowo atau betul-betul memilih artis itu. Karena kenapa? Banyak juga artis di daerah menjadi calon legislatif ya di Jakarta maupun di daerah. Banyak juga yang nggak terpilih. Jadi bukan karena figur mereka artis terus langsung Pak Prabowo terpilih jadi presiden gara-gara figur artis A, B, C, D, tidak juga. Karena memang ketokohan beliau, mungkin artis ini, ya, jadi nyambung lah gayung bersambut, ya kan, seolah-olah bla 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 bla. Nah, tetapi kan kembali lagi kepada presiden, Bapak Presiden betul-betul bisa melihat mungkin oh si A bekerja, si B bekerja, apa ini layak, ini tidak layak kan, saya tidak bisa mengintervensi sejauh itu. Kita bisa mengamati, melihat, dan mengklaim apabila tidak benar jalannya pemerintahan, tidak benar memperhatikan rakyatnya, baru kita bisa memberikan masukan-masukan kepada presiden seperti itu. Nah, memang setahu saya Pak Prabowo itu menginginkan adanya regenerasi, ya harusnya Gen Z ini tampil terdepan. Karena tanpa adanya Gen Z ini, ya kan, mau jadi apa nanti Indonesia ke depannya? Karena yang sudah lansia ini kan harus silih berganti, ya harus ada pemikiran-pemikiran yang memang betul-betul bisa memajukan anak bangsa, ya perekonomian dan lain sebagainya. Terus sistem digital kita sudah canggih segala macam lah, ya. Jadi memang kalau saya pun juga menjadi orang nomor satu di Indonesia, pastinya saya akan juga akan meng-hire anak-anak muda itu agar bisa tampil, ya memberikan kontribusi untuk bangsa dan negara.